Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salah Victor SMP dari PS4A dengan NIM 0503231004. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem keuangan Islam. Nah, untuk sistem keuangan Islam, ini kita akan membahas tentang prinsipnya, instrumen, dan juga sistem yang mendalam di baliknya. Nggak mendalam juga sih, secara basicnya aja ya, secara ya gitu, basic-basic aja dong. Nah, sistem keuangan Islam ini yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberkahan. Salah satu yang paling utama adalah larangan riba. Nah, jadi riba ini kalau dalam keuangan Islam itu ibarat kata bos dosanya ya. Yang bos dosa. Kalau di sosial itu kalau dari sosial itu ada memutuskan silaturahmi bos dosanya, atau kalau dalam keluarga ada durhaka kepada orang tua. Nah, kalau dalam keuangan itu ada riba bos dosanya. Bahkan kalau kita makan harta anak yatim itu digambarkan bagaikan kita makan api neraka. Tapi kalau kita makan riba, itu ibarat kata kita seperti kerasukan setan tuh dalam Al-Quran. Itu sarkas yang paling yang paling keras lah ya. Bahkan kalau kita kerja di lingkungan riba saja itu kita bisa kalau kita kerja di lingkungan riba itu ibarat kata kita seperti menyetubuhi ibu kita sendiri. Itu salah satu kata ulama ya. Itu bukan dari kata saya, tapi beberapa ulama yang saya ikuti. Eh yang dianggap eksploitatif atau bisa dibilang menguntungkan satu pihak. Riba itu sangat kayak gitu ya, jadi nggak boleh riba. Selain itu ada prinsip berbagi risiko dan keuntungan serta penekanan pada investasi yang halal dan bermanfaat. Sebenarnya ini sedikit kurang ya, karena saya di bagian perbankan syariah, jadi saya tidak bisa menjabarkan terlalu lebih. Nah, kalau prinsip berbagi risiko dan keuntungan, ini di dalam perbankan syariah itu banyak beberapa eh, program, bukan program ya, kayak dibilang program lah seperti Mudarobah atau Murabaha. Nah, itu itu ada juga pembiayaan-pembiayaan yang kita itu harus bisa meminjam uang ke bank, dan bank itu akan mendapatkan profit jika kita menjalankan usahanya gitu. Nah, itu Murabaha tuh. Atau Mudoroba, aku lupa deh. Nah, untuk mewujudkan prinsip-prinsip ini, sistem keuangan Islam memiliki berbagai instrumen. Misalnya, mudoroba, seperti yang saya bilang, adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Murabahah adalah akad jual beli di mana margin keuntungan yang jelas dan suku obligasi syariah adalah instrumen investasi yang berbasis pada aset real. Jadi kalau instrumen yang paling paling overpowernya itu murabaha, guys. Dalam akad kerja, jadi antara murabaha ini kerjasama antara pemilik modal dan pengelola di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Jadi contoh gini, kita ini butuh modal buka usaha. Nah, jadi karena kita nggak punya modal, nah kita itu pergilah ke bank syariah. Kita mau buka modal ternak lele misalnya. Nah, ternak lele ini dia harus jelas kalau kita mau minjem uang ke bank syariah. Ternak lele ini bagaimana, harganya berapa, pembiayaannya berapa, di marketnya bagaimana, wilayah sekitarnya bagaimana. Itu harus transparansi dalam perbankan syariah. Jadi kalau kita meminjam uang dalam mudharabah, nah semua itu sangat terorganisir gitu lah. Harus transparan, terorganisir. Dan kalau misalnya gagal, kita itu nggak diminta untuk membalikkan uang gitu. Kalau gagal ya gagal gitu kan. Karena udah dikaji ulang bagaimana segala macam, dan bank menyetujui. Kalau gagal ya ikhlas gitu. Berkata ya kerjasamanya batal. Nggak perlu dilakukan pembiayaan lagi. Tapi biasanya itu usahanya itu akan diambil alih oleh bank, bukan kayak dilepas gitu aja ya. Usahanya dia akan ambil alih oleh bank, habis itu bank akan mengoperasikannya lagi, mengusahakannya lagi, dan kalau gagal juga ya akan ditinggalkan. Nah, itu namanya berbagi resiko ya. Jadi bank akan mendapatkan keuntungan kalau berhasil, kalau gagal ya mereka akan rungkat gitu ibarat katanya. Sistem keuangan Islam tidak hanya terbatas pada bank syariah, ada juga lembaga keuangan mikro syariah yang fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, serta pasar modal syariah yang menawarkan investasi sesuai prinsip-prinsip Islam. Semua ini terintegrasi untuk menciptakan ekosistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Ya, ada juga seperti kayak apa ya, pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil ini kayak ada lembaga-lembaga keuangan yang bukan bank gitu.
Jadi kayak contohnya Pegadaian atau Pegadaian Syariah atau Koperasi Syariah. Nah, itu kalau ke bank kita ini kan kayak butuh kayak tadi transparansi apa segala macam jelas. Nah, kalau untuk membantu masyarakat-masyarakat kecil ini cukup sebenarnya koperasi syariah. Jadi kita bisa minjem uang ke koperasi, habis itu dikembalikan sesuai dengan cara mengangsur mungkin, dengan cara mengangsur. Jadi tidak terlalu membebankan kepada UMKM kecil kita ini gitu loh. Ya begitulah contohnya. Aku juga kurang paham. Aku juga belajar. Yang aku pahami tentang materi yang semalam itu aku kurang paham ya. Maaf teman-teman. Pengelolaan keuangan dalam Islam tidak hanya tentang menghindari riba, tetapi juga bagaimana kita menggunakan harta secara bertanggung jawab ini. Ini mencakup zakat, infak, sedekah sebagai bentuk retribusi kekayaan. Selain itu, penting juga untuk merencanakan keuangan dengan bijak, menghindari utang yang tidak perlu dan berinvestasi pada hal-hal bermanfaat. Ya, jadi di dalam Al-Quran memang dijelaskan bahwasanya kita boleh berhutang, tapi tidak dianjurkan ya guys untuk hal-hal yang nggak penting. Kita itu boleh ngutang untuk kayak kedesak doang. Jadi kalau misalnya kita ngutang kayak nggak penting, aku minjem duitmu dong mau beli rokok itu nggak penting ya, itu nggak kebutuhan primer, itu dilarang sebenarnya dalam Islam ya. Jadi kita boleh ngutang kalau memang urgent. Nah gitu, nggak boleh kita sembarangan ngutang juga. eh Lalu sistem keuangan Islam menawarkan alternatif yang etis dan berkelanjutan dengan memahami prinsip instrumen, sistem dan pengelolaan ini kita dapat berkontribusi pada terciptanya ekonomi yang lebih adil dan makmur. Nah, jadi sistem keuangan Islam ini sebenarnya tujuannya itu untuk kemaslahatan bersama. Jadi kalau misalnya eh, ada sistem ekonomi yang merugikan orang lain gitu kan, itu pasti haram. Itu dilarang pasti dalam Islam. Jadi sangat simpel ya. Kalau misalnya tujuan dari sistem keuangan ini eh untuk kebersamaan atau untuk keberlanjutan, nah itu pasti dibolehkan oleh Islam. Simpelnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya di dalam sistem itu ada seseorang yang dirugikan, itu pasti diharamkan oleh Islam. Jadi kita nggak terlalu perlu mengkaji dalam-dalam gitu, murabahah apa segala macam. Karena kalau memang itu nggak digunakan dalam kehidupan kita untuk apa gitu kan. Jadi yang kita pelajari itu apa yang digunakan untuk dalam kehidupan kita. Yang kita gunakan itu ya seperti jual beli, atau cara mengelola uang. Nah, jadi yang dalam-dalam banget itu tidak perlulah dikaji gitu ya. Seperti itu menurut saya. Yang saya pahami dengan materi sebelumnya ya. Oke, sekian terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Hmm.